Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahil ajmain. Bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hasanah Fadila dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yakni yang berjudul Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin, untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Nurika Khalila Daulay MA. Di sini saya sebagai moderator dan ada pula rekan saya yang bernama Chandra Winata, Maulida Tripuspita, dan Maya Masita yang akan membawakan materi. Adapun materi yang ingin kami presentasikan yakni yang pertama konsep pendidikan Islam, yang kedua ada pendidikan pada awal periode, yang ketiga ada visi dan misi dan tujuan pendidikan, dan yang keempat adalah sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Chandra Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Winata. NIM saya 0307202094. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam. Sedangkan konsep pendidikan modern yaitu pendidikan yang menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik. Pendidikan merupakan proses belajar yang terus-menerus. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman, baik di dalam maupun di luar situasi sekolah. Berdasarkan pengertian dan tujuan pendidikan Islam yang telah dijelaskan di awal tadi, maka fungsi pendidikan Islam adalah memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau ihsan kamil, yaitu manusia berkualitas sesuai dengan pandangan Islam. Yang kedua yang akan saya jelaskan, pendidikan Islam pada awal periode. Pendidikan Islam awal periode adalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Pertama kali diturunkan di kota Mekah dengan menghubungi orang-orang terdekat Nabi seperti keluarga, sahabat, dan tetangga. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan masyarakat luas di kota Mekah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pindah ke kota, pusat pendidikan dipindahkan ke Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang menyelenggarakan pendidikan melalui dakwah secara intensif, leluasa, sistematis, dan terstruktur. Yang terakhir yang saya jelaskan adalah pusat pendidikan yang ditemukan dan sahabat Nabi memiliki peran penting di masing-masing wilayah. 1. Mekah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum sebagai guru pertama yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. 2. Madinah. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang lainnya. 3. Basrah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum yang merupakan seorang ahli fikih dan Al-Quran. 4. Kufah. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Abdullah bin Mas'ud merupakan ahli tafsir hadis dan fikih dan mengajarkan Al-Quran. 5. Damsi atau Syam. Mu'adz bin Jabal Ubaidah dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Yang ke-6 Mesir. Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhum. Sekianlah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Maulida Tripuspita. Kepada Maulida Tripuspita saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Tripuspita dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan menyampaikan visi, misi, dan tujuan pendidikan, sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, periode kekhalifahan Umar bin Khattab pada 13 sampai 23 Hijriah atau sekitar tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visinya ialah pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin secara eksplisit sulit dijumpai. Misinya ialah pertama, memantapkan dan menguatkan keyakinan dan kepatuhan kepada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara memahami, menghayati, dan mengamalkannya secara konsisten. Yang kedua, menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memungkinkan terlaksananya ajaran agama.
Yang ketiga, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan rela bela negara yang memungkinkan Islam dapat berkembang ke seluruh dunia. Dan yang keempat, melahirkan para kader pemimpin umat, pendidik, dan dai yang tangguh dalam mewujudkan syiar Islam. Adapun tujuan pendidikan pada masa itu melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kukuh terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, periode kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq 11 sampai dengan 13 Hijriah atau 632 sampai dengan 634 Masehi. Ada beberapa materi yang disampaikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama, materi pendidikan tauhid, yang kedua materi pendidikan akhlak, yang ketiga materi pelajaran bahasa asing, yang keempat materi pendidikan ibadah, dan yang kelima materi pendidikan kesehatan. Yang kedua, periode kekhalifahan Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Isinya ialah pola pendidikan untuk anak zaman Khalifah Umar mulai tertata. Beliau membangun tempat khusus untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di setiap sudut-sudut masjid. Penataan ini menginspirasi terbentuknya pendidikan anak-anak. Ini lebih dikenal dengan berbagai istilah, seperti Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Pendidikan Raudatul Atfal. Berdasarkan hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat dikatakan sebagai bapak ilmu taman kanak-kanak. Sekian pembahasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Maya Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Masita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang ketiga, periode kekhalifahan Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman dilakukan pula pengelompokan pada objek pendidikan Islam dan menerapkan metode pendidikan yang disesuaikan dengan kelompok tersebut. Pengelompokan ini merupakan awal mula adanya klasifikasi dalam objek pendidikan Islam yang terdiri dari kelompok pertama adalah orang dewasa atau orang tua yang baru masuk Islam. Yang kelompok kedua yaitu adalah anak-anak yang orang tuanya telah lama masuk Islam atau yang baru menganut Islam. Kelompok ketiga adalah orang tua yang telah lama menganut Islam. Kelompok keempat adalah orang yang menghususkan dirinya menuntut ilmu secara luas dan mendalam. Selanjutnya yang keempat yaitu periode kekhalifahan Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali terjadi banyak pergolakan, sehingga dapat dikatakan hampir tidak pernah mengalami kedamaian. Pergolakan dan perperangan internal umat Islam terjadi secara bergantian, yang merupakan imbas dari fitnah dan syubhat serta kesalahpahaman. Pada saat itu, Khalifah Ali memiliki waktu untuk memikirkan permasalahan dalam sektor pendidikan karena perhatiannya berfokus penuh pada permasalahan keagamaan, permasalahan keamanan dan kedamaian umat Islam, sehingga penyelenggaraan pendidikan Islam yang berlangsung tidak mengalami perbedaan dengan masa sebelumnya. Materi pendidikannya mengalami sedikit perkembangan secara parsial dan tidak merata, tergantung kemampuan para gurunya dalam menjelaskan atau menangkal berbagai
paham yang menyimpang pada waktu itu, sehingga memberikan dampak pada berkembangnya kajian-kajian hukum Islam. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Dari pemaparan 4 materi tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kukuh terhadap pelaksanaan ajaran Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain keberadaan masjid dan sufa sebagai tempat pendidikan yang telah ada sejak pada masa Rasulullah SAW, umat Islam mendirikan kutab sebagai tempat belajar membaca dan menulis yang mendukung fungsi masjid yang semakin kompleks. Yang baru masuk Islam dengan mengajarkan Al-Quran dan kandungannya, akidah Islamiyah, serta ajaran Islam lainnya. Baiklah, itu tadi pemaparan dari materi isi makalah kami, dan diakhiri dengan kesimpulan. Maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.